Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tamara Azuri, mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas Pamulang. Izinkan saya mempresentasikan tugas kedua dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang judulnya Pertumbuhan Ekonomi. Pada tugas ini terdapat beberapa materi yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah pengertian dari pertumbuhan ekonomi, yang kedua teori dari pertumbuhan ekonomi, yang ketiga faktor-faktor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat adalah cara perhitungan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pada tugas ini terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya, hingga saat ini sudah banyak beberapa teori dari pertumbuhan ekonomi. Teori ini muncul untuk menjelaskan siklus pertumbuhan sekaligus faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap suatu peningkatan perekonomian nasional oleh para ahli. Yang pertama adalah teori neoklasik. Teori neoklasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi solution, sebab mulanya diperkenalkan oleh Adam Smith, kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Shorow dan T.W. Swan. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya ada modal, tenaga kerja, perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang kedua ada teori klasik. Teori klasik telah berkembang mulai dari abad ke-18. Pencetusnya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Konsep ini kemudian disanggah oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah, sehingga berdampak pula pada turunnya upah pekerja. Teori ekonomi klasik lahir sebagai tonggak pertama dalam pemikiran ilmu ekonomi yang digunakan sebagai suatu disiplin ilmu. Selanjutnya adalah teori historis. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi, diantaranya Karl Bucher, Werner Sombart, dan Friedrich List, dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan itu sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkat rumah, hingga dunia. Sementara Werner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Selanjutnya adalah faktor pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya kita sudah memahami pengertian pertumbuhan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi, maka saat ini kita harus mengetahui apa saja faktor yang mampu mempengaruhinya. Setidaknya terdapat 5 faktor pertumbuhan ekonomi yang mampu mempengaruhi suatu bisnis. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat menjadi SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut dimulai mengalami kemunduran. Adanya penurunan kualitas pada sumber daya manusia ini melahirkan peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan.
Peningkatan jumlah pengangguran ini mampu memicu tingginya angka kemiskinan di negara tersebut. Nantinya, hal ini akan berpengaruh pada permintaan masyarakat atas barang dan jasa dari suatu perusahaan. Nah, umumnya para masyarakat akan lebih menghemat pendapatannya dan hanya akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Yang kedua ada sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan sumber daya manusia yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang mentah kerap kali mengimpor bahkan mentahnya dari luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada saat harus memperolehnya dari luar negeri. Kondisi inilah yang kerap kali menjadi dilema di negara Indonesia. Masih banyak produk-produk dalam negeri yang ternyata lebih mahal, sehingga membuat permintaannya menjadi menurun. Yang ketiga adalah kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Contohnya saja teknologi dalam hal peralatan produksi. Jika digunakan secara tepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja, sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan yang lain. Namun, penetapan teknologi ini tentunya masih jarang atau sulit diterapkan untuk perusahaan yang sedang berkembang karena alat berteknologi tinggi umumnya sangat mahal dan harus diimpor dari luar negeri. Faktor selanjutnya yang keempat adalah tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Setidaknya, terdapat dua jenis inflasi yang mampu memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost push inflation dan demand pull inflation. Cost push inflation adalah adanya kenaikan pada harga produk karena adanya peningkatan permintaan. Sedangkan demand pull inflation adalah adanya kenaikan permintaan masyarakat yang membuat harga produk barang dan jasa menjadi naik. Yang terakhir, faktor dari pertumbuhan ekonomi adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Selain itu, terjadinya suku bunga yang tinggi juga akan berpengaruh pada penurunan investasi, dan hal ini tentu akan berdampak buruk pada saham perusahaan. Kenapa? Karena umumnya pihak investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Pembahasan terakhir yaitu metode pengukuran dari pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi akan dinilai menggunakan perbandingan pada komponen yang mampu mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode atau tahun sebelumnya. Terdapat dua komponen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, yaitu yang pertama ada produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto yang sering disingkat menjadi PNB atau dalam bahasa Inggrisnya adalah gross national product yang disingkat jadi GNP
adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PNB adalah dengan melakukan perbandingan PNB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Yang kedua adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Cara perhitungan produk domestik bruto adalah tentu berbeda dengan PNB. Jika PNB menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dimanapun mereka berada, maka perhitungan PDB diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan PDB sama seperti PNB, yang mana membandingkan PDB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Mungkin cukup sekian materi pada presentasi kali ini. Apabila ada yang salah dan kurang, maka saya minta dimaafkan dan terima kasih.